ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustadz, apakah hukumnya membaca Al-Quran yang ada terjemahannya? Apakah sama dengan membaca mushaf Al-Quran tanpa terjemahan? Dan apakah Al-Quran yang dengan terjemahan ini boleh disentuh dan dibaca oleh wanita yang sedang haid, Ustaz? Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi mushaf itu kalau dia tertulis padanya Al-Quran 30 juz dalam bahasa Arab, itu disebut Al-Quran. Jadi kalau ada terjemahan makna Al-Quran di situ, maka berarti ada dua isinya, ada Al-Qurannya dan ada terjemahannya. Ya. Maka itu dihukumnya sama dengan hukum Al-Quran. Terkait dengan perempuan haid, orang yang berhadas dan sebagainya, dan semisal dengan mereka, itu memiliki hukum yang sama. Terkait dengan masalah menghormati Al-Quran dan menyentuhnya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan bertahar. Ya. Adapun membaca dari Al-Quran, maksud dari Al-Quran itu diturunkan adalah supaya kita tadabbur terhadapnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Afalam yadabbarul qaul. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran yang diturunkan? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, maka mereka akan temukan perselisihan yang banyak. Bahkan Allah menegaskan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, atau hati-hati itu ada penutupnya, kunci-kuncinya yang menghalanginya. Jadi tadabbur terhadap Al-Quran itu maksud diturunkannya Al-Quran. Supaya kita memahaminya, mengambil dari nasihat-nasihatnya, perintah-perintahnya, wijangan-wijangannya, dan menjadikan seluruh hal tersebut lentera dalam kehidupan kita, kita mengamalkannya, berhukum dengannya, menjadikannya sebagai obat dan penyembuh, dan selalu berusaha untuk memahaminya. Iya. Tapi dari rahmat dan kebaikan untuk umat ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran itu banyak pahalanya di berbagai bentuk. Orang yang mendengarkan, orang yang membaca Al-Quran punya pahala. Orang yang melihat mushaf saja, dia tidak membaca, dia melihat mushaf, tulisan dari mushaf itu, matanya melihat dan memahaminya, maka itu juga dapat pahala. Dia melafadzkan lisannya dengan Al-Quran, apakah dengan melihat atau dari hafalan, itu juga dapat pahala. Ibadah tersendiri, orang yang menghafalnya punya ibadah tersendiri, dijadikan berbagai bentuk keutamaan di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik pada semua.